Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas izinnya, atas nikmat iman, Islam dan kesehatan, kita semua sehat walafiat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah hingga malam hari ini. Salam dan salawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan contoh teladan dalam keseharian kita. Semoga kita semua menjadi umatnya yang setia hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, judul yang disampaikan pada malam hari ini adalah Nuzul Quran. Untuk Anda yang mau menulis Nuzul Quran, untuk membahas ini saya tidak mengurai sejarahnya, karena sudah terbiasa kita mendengar sejarah turunnya Al-Quran, tata cara turunnya Al-Quran. Saya ingin membahas 3 poin. Pertama dengan pertanyaan, mengapa Al-Quran diturunkan? Pertanyaan ini dijawab oleh nama-nama Al-Quran. Minimal 3 nama Al-Quran yang saya jelaskan malam ini. Pertama, Al-Quran turun sebagai kalamullah, sebagai perkataan atau firman Allah. Kalamullah ini menegaskan bahwa ada subjek yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Pertanda bahwa Allah itu ada, berkuasa, berkehendak, dan menurunkan Al-Quran menjadi hudan linnas, menjadi pedoman, petunjuk hidup bagi umat manusia. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, nama Al-Quran yang kedua dan menjadi jawaban mengapa Al-Quran diturunkan adalah Al-Furqan, sebagai pembeda atas kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab ini berbeda dengan Al-Quran karena ketiga kitab itu hanya turun untuk kaumnya Nabi yang menerima wahyu. Tidak demikian dengan Al-Quran. Al-Quran hadir menjadi pembeda sekaligus menjadi penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan sekaligus Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ketiga adalah hudan. Nama Al-Quran yang lainnya adalah hudan, petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada gaya bahasa Al-Quran, ada 2 yang khas.
Kadang Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ya ayyuhan nas. Kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, isinya pasti perintah, larangan atau hukum-hukum Allah. Tapi kalau dipanggil dengan ya ayyuhan nas, itu sifatnya informasi, keterangan, bimbingan atau kisah-kisah. Gaya bahasa ini hanya Al-Quran yang memilikinya. Dan sampai hari ini para mufassir bersepakat bahwa ketika Al-Quran hadir adalah hudan, adalah petunjuk. Dan petunjuknya tidak terbatas pada orang-orang beriman, tapi ya ayyuhan nas, pada seluruh umat manusia. Itu poin yang pertama terkait mengapa Al-Quran harus diturunkan. Kedua, apa isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan Al-Quran terjawab dalam surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab atau ibunya kitab, induknya kitab Al-Quran. Memuat perkara umum dan perkara pokok yang ada dalam Al-Quran. Pertama adalah soal akidah, kedua soal ibadah, ketiga soal akhlak, keempat soal muamalah, kelima soal kisah-kisah atau sejarah para nabi dan rasul, dan yang keenam adalah hukum-hukum atau janji dan ancaman Allah. 6 kunci pokok isi kandungan Al-Quran ini tersimpul di surah Al-Fatihah, dan itulah sebabnya Al-Fatihah menjadi surah pertama, sekalipun yang turun pertama adalah surah Al-Alaq, Iqra. Dari isi kandungan surah Al-Fatihah inilah yang kemudian dijabarkan dari surah ke surah, dari juz ke juz sampai 30 juz, tuntas petunjuk Allah tentang kehidupan. Poin ketiga, mengapa Al-Quran turun? Apa saja isinya? Ternyata itu merupakan rahmat bagi kaum jahiliyah, baik jahiliyah yang sesungguhnya maupun jahiliyah modern. Dan ini saya refleksikan untuk mengisi kesempatan ini. Orang-orang jahiliyah dulu pertama suka berperang, suka tawuran antar kelompok. Di zaman kita ini perang masih ada, tawuran antar kelompok malah semakin ramai. Itu artinya diperlukan bimbingan, petunjuk, pencerahan dari Al-Quran. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang kedua adalah khamar, mabuk-mabukan. Bahasa Makassarnya suka minum balok. Di jahiliyah modern ini bukan hanya balok yang asli, yang olahan petani, tapi sudah pabrik, sudah industri yang namanya narkoba dari berbagai jenis dan ragamnya. Apa samanya antara khamar, balok dan narkoba? Sama-sama memabukkan. Malah lebih bahaya lagi kalau narkoba. Narkoba kalau sudah masuk dan dikonsumsi oleh seorang, sekalipun anak muda usia 17-15 tahun, volume otaknya cepat susut. Karena volume otaknya susut, cepat pikun alias beleng-beleng. Kenapa pikun? Saya tadi tanya Bapak Haji ini usianya 77 tahun. Ini belum pikun. Berarti volume otaknya masih stabil. Nanti masuk usia 90, masuk 100 tahun, dengan sendirinya volume otak berkurang, orang tua jadi pikun. Baru saja dikasih makan, dimarah-marahi justru
katanya belum makan. Dimaklumi dan dipahami karena memang volume otaknya sudah berkurang. Nah, begitulah ibaratnya kalau anak muda menggunakan narkoba, otaknya cepat susu. Otak kita ini memiliki sistem yang rumit, ditempatkan di tempat yang sempit, tapi memiliki 1 triliun megabyte. 12 megabyte saja sudah kencang, 7 megabyte sudah kencang. Ini 1 triliun megabyte dan menjadi pusat informasi dan sensor motorik. Itulah sebabnya harus dijaga untuk tidak dirusak dengan narkoba. Bentuk penjagaan lain adalah apabila menggunakan kendaraan motor, pakailah helm. Tidak diminta kalau jatuh, kepala tidak langsung terbentur di aspal dan tidak geger otak. Begitu geger otak, sudah tidak normal itu kehidupan. Dioperasi sangat beresiko. Karena saraf-saraf di otak itu sistemnya rumit. Dan karena itu sebaiknya dijaga sebagaimana karunia Allah yang maha dahsyat. Untuk tidak lalai menjaganya, gunakan helm apabila naik motor. Jangan nanti pakai helm kalau takut Pak Polisi. Ya tidak apa-apa, langkah awal takut polisi, tapi seterusnya harus menjadi kesadaran bahwa menggunakan helm itu menjaga karunia dan mensyukuri nikmat Allah. Kebiasaan masyarakat jahiliyah lainnya adalah menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Jahiliyah modern lebih jahil. Jangankan bayi perempuan, bayi laki-laki pun dibunuh sebelum lahir alias aborsi. Karena hasil hubungan gelap. Membuat orang tuanya malu dahulu sebelum anaknya diantar ke penghulu alias hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Al-Quran diturunkan Allah sebagai kurikulum kehidupan, sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sejak lahir sampai masuk kembali ke liang lahat. Ibarat produk elektronik, mic ini, HP itu, di rumah ada televisi, ada mobil, ada motor, semuanya ada buku petunjuk. Supaya kalau ada masalah, buka buku petunjuk, ikuti petunjuknya, insya Allah benar dan baik itu produk elektronik. Begitu pula Al-Quran hadir sebagai way of life, sebagai pedoman dan pandangan hidup, istilah akademik sebagai kurikulum hidup agar kita selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikianlah ceramah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.